Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis Cahaya Hati. Saudara-saudaraku, seluruh umat manusia sedunia, khususnya bangsa Indonesia. Ketahuilah bersama bahwa keadaan, situasi, dan kondisi di dunia ini hakikatnya adalah kenyataan alam akhirat. Apa yang ada di dunia ini adalah perwujudan persifatan dari alam akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, seluruh umat manusia sedunia. Awal daripada kondisi, keadaan, situasi, gambaran, apapun itu di dunia awalnya adalah dari alam yang pertama, yaitu alam Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah awal asal muasal daripada apa-apa yang ada di dunia. Di alam yang pertama, alam Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua unsur apapun itu yang masih dalam kondisi persifatan rahasia kebesarannya, dalam kondisi yang tidak kita bisa jangkau oleh akal, nalar logika tinggi, karena harus memakai metodologi tinggi, maka kita tidak akan tahu apa saja yang ada di alam yang maha, karena memang alam itu adalah alam yang gaib, yang tidak bisa terjangkau oleh akal, nalar, logika manusia. Di alam tersebut semuanya mewujud ke dunia. Kami coba mengurai ya sebatas kemampuan kami. Alam yang pertama tersebut adalah alam yang dimana rahasia kebesaran persifatan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang tidak dapat dihitung oleh akal manusia. Kemudian agar rahasia itu diketahui, dapat dilihat, dinyatakan, dan menjadi tanda kenyataan kebesarannya, jika Dia Sang Maha Besar, maka seluruh unsurnya diutus dari alam pertama tadi ke alam yang kedua. Jadi alam yang kedua adalah alam utusan atau percikan yang dari alam pertama. Pahami, alam pertama adalah sumber daripada segala sumber, kemudian diturunkan ke alam yang kedua, yaitu alam utusannya, bagian segala sumber rahasianya diutus oleh Dia, karena Dia ingin diketahui di dunia sebagai tanda akbarnya. Nah, di alam yang kedua ini seluruh unsur kebesarannya yang ada di alam pertama turun seluruhnya. Nah,
Alam ini alam utusannya, bagian dari dia diutus. Kemudian dari alam yang kedua ini mewujud ke alam yang ketiga. Nah, di alam yang ketiga ini seluruh unsur rahasia di alam yang kedua ini mewujud seluruhnya tanpa ditutup-tutupi, tanpa dirahasiakan. Semuanya mewujud di dunia, menjadi kenyataan. Nah, jadi alam dunia ini ada alam kenyataan dari alam yang pertama, alam sumber daripada segala sumber. Kemudian di dunia mewujud seluruhnya. Nah, jadi di dunia ini sudah tidak ada rahasia lagi, karena rahasianya diperlihatkan di dunia sebagai tanda kebesarannya. Seluruh rahasianya diwujudkan di dunia. Maka siapa manusia yang diberi anugerah, diberi keberkahan, diberi petunjuk, diberi jalan untuk mengetahui seluruh rahasia kebesaran persifatan yang wujud dunia, itulah manusia-manusia yang mendapatkan kasih dan sayangnya. Maka dari alam yang pertama, alam sumber, kemudian turun ke alam yang kedua, alam bagian daripada sumber, dan turun lagi ke alam yang ketiga, alam yang mewujud. Inilah rahasia kebesaran persifatan alam dari alam pertama, alam kedua, dan alam ketiga. Nah, saudara-saudaraku yang budiman, alam dunia ini adalah alam kebesaran persifatannya yang mewujud. Alam pertama A, alam kedua A, alam ketiga pun A pula. Ya. Jadi siapa manusia yang mendapatkan petunjuk untuk mempelajari, mempraktekkan, mengamalkan seluruh rahasia-rahasia kebesarannya lewat ilmunya, lewat cara jalannya, dan teknik serta metodologinya, dia akan dipertemukan rahasia kebesaran persifatannya. Saya sebutkan tadi, di alam pertama adalah alam pemilik, alam sumber. Kemudian di alam yang kedua, alam turunannya adalah alam utusannya. Dan yang ketiga adalah alam utusan itu mewujud ke dunia. Di dunia pun ada utusannya, utusan Tuhan yang di dunia. Jika alam pertama A, alam kedua A, alam ketiga A pula. Namun beda. Di alam pertama maha gaib, maha rahasia, maha akhirat, maha rohani. Di alam kedua turun itu semua. Dan di alam yang ketiga semuanya mewujud. Tapi bukan alam yang tadi disebutkan. Di dunia itu adalah manifestasinya dari rahasianya. Nah, di dunia ada yang dijadikan contoh seorang manusia, seorang hamba yang membawa rahasia kebesaran persifatannya itu. Dialah kekasihnya, dialah utusannya, dialah khalifahnya, dialah si pembawa risalah ajaran agama samawi. Nah, itulah
gambaran daripada manifestasi dari alam yang pertama, alam kedua, dan alam ketiga. Disitulah manusia yang dijadikan contoh, yang membawa ilmu-ilmu rahasia kebesaran dari alam pertama, alam kedua. Di alam yang ketiga inilah ada seorang manusia, seorang hamba yang menjadi utusannya untuk membawa ajaran ilmu dari alam pertama, alam kedua, dan di alam ketiga. Itulah tempatnya manusia atau umat-umat yang lain belajar dengan manusia atau hamba tersebut, yang menjadikan contoh sebagai suri tauladan untuk belajar ilmu alam dari alam pertama, alam kedua. Siapa yang bertemu, dia akan belajar dan praktekkan dan bertemu dengan, terhubung dengan alam pertama, alam kedua. Seperti itu. Saudara-saudaraku, ini adalah perjalanan daripada proses alam yang semuanya sama, tidak ada perbedaan jika bertemu dengan ilmu yang sama pula. Dari awal hingga akhir zaman ini, siapa yang tidak bertemu, dia hanya memakai akar logika saja dan seolah-olah seakan-akan, sehingga tidak menemukan kenyataan yang sebenarnya atau kenyataan yang linier, kenyataan yang mutlak, kenyataan yang sebenar-benarnya. Mereka yang tidak bertemu dengan utusan tersebut dan belajar dengan dia, sang utusan, semuanya fata morgana ilmunya. Tidak ada kepastian, tidak ada kebenaran yang mutlak. Semuanya ragu, seolah-olah seakan-akan. Karena alam pertama adalah alif, alam kedua adalah lam, alam ketiga adalah mim. Di alam yang ketiga ini, lam dan mim menyambung. Di balik mim ada lam. Itulah rahasia kebesaran persifatan. Alif lam mim, alif sang maha rahasia kebesaran persifatan, kemudian rahasia kebesaran persifatan ini diutus ke alam yang kedua, alam lam, alam akhirat. Kemudian lam mewujud di balik mim, yaitu di dunia adalah mim. Mim adalah dua dimensi, yaitu alam wujud dan alam yang tidak wujud, alam akhirat dan alam dunia. Mim adalah dua dimensi, dimensi wujud dan tidak wujud. Maka rahasia alif lam mim itulah tanda kebesarannya. Setelah diketahui dan diberitahu tentang rahasia alif lam mim, maka selanjutnya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa, karena alif lam mim menjadi petunjuk bagi orang-orang beriman. Alif lam mim adalah petunjuk nyata dari yang rahasia mewujud nyata di dunia. Siapa yang tidak menemukan rahasia alif lam mim, maka dia tidak mampu kembali kepada sang Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun manusia yang tidak belajar dengan mim di dunia, si pembawa risalah ajaran agama samawi, walaupun mereka hafal Quran, hafal hadis, mengetahui tafsir dan sebagainya, tapi tidak praktek dengan ilmu yang dibawa oleh mim di setiap zamannya, maka dia pembohong besar. Dia hanya bercerita seolah-olah seakan-akan dan hanya mengajarkan hayalita,
justru malah menjauhi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa manusia di dunia ini yang membawa ajaran agama, membawakan kitab-kitab, membawakan hadis-hadis, tapi dia tidak bisa mengajarkan umat untuk praktek masuk ke alam atau alam akhirat, dan tidak bisa nyebrang ke alam akhirat, dan tidak bisa belajar ilmu rohani sampai menyeluruh, sampai kafah, dialah ahli kitab yang akan diganjar oleh neraka wel. Ahli kitab di dunia hanya bercerita, menjadi hayalita belaka. Umat tidak sadar kalau dia dibohongi, dan ahli kitab tidak sadar kalau dirinya itu pembohong, karena hanya bercerita saja tentang kitab-kitab, baik Al-Quran dan hadis atau kitab-kitab yang lainnya. Inilah ahli kitab yang seburuk-buruknya makhluk di kolong langit. Ini yang harus direnungkan, dipikirkan oleh para ahli kitab dan juga umat-umat yang belajar pada para ahli kitab. Tidak ketemu dengan ahli ilmu akhirat, ilmu rohani, yaitu ilmu ma'rifatullah. Ini adalah sekedar penyampaian dari kami agar kita semua dapat merenung, berpikir, benarkah perjalanan ilmu yang kita kerjakan sudah sampai atau belum? Karena jika mempelajari ilmu agama dari kitab suci manapun, termasuk kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis, dia harus mampu masuk ke alam akhirat. Dia harus mampu terhubung dengan rohaninya sendiri dan terhubung dengan guru rohani sampai kepada sang maha rohani, yaitu dari alam dunia terhubung dengan alam akhirat dan terhubung pula sampai alam maha akhirat. Itulah ajaran agama yang sebenarnya, ajaran agama ilmu rohani dari guru rohani yang zahir, yang dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya sampai ke guru agung Rasulullah Muhammad SAW. Demikian penyampaian kami sebagai pemahaman, informasi, dan perenungan bagi kita semua. Kami tidak ada unsur lain, kami hanya menyampaikan inilah kebenaran yang ada, inilah tatanan ajaran, inilah proses perjalanan ilmu. Kami hanya sekedar menyampaikan saja, dan kami pun belajar di ilmu ajaran agama melalui guru yang membawa risalah ajaran agama samawi. Jika ini benar, informasi kami ini adalah ilmu yang disampaikan guru. Tapi jika dalam penyampaian kami ada yang salah, inilah pribadi saya selaku manusia yang dhaif. Kami sebagai murid hanya belajar dan belajar. Ilmu yang benar adalah ilmunya guru, bukan ilmu kami. Kami tidak punya apa-apa, kami hanya menerima apa-apa yang dari guru dan kami sampaikan kembali. Jika ada yang salah, itu dari kami. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam damai, salam kesejahteraan, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Ini tentang Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara MDZ TNKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.